Nah, di bagian kedua ini kita akan membahas tentang informasi pemahaman lingkungan. Apa sih informasi pemahaman lingkungan itu? Mari kita simak baik-baik materi di bawah ini. Nah, yang pertama ada peta konsep informasi pemahaman lingkungan. Nah, di informasi pemahaman lingkungan ini nanti kita akan membahas dua materi. Yang pertama SMA dan MA, yang kedua ada SMK. Nah, yang pertama ada pengertian SMA atau MA. Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas bagi siswa di SMA untuk memilih mata pelajaran di sekolah yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, sehingga dapat mengoptimalkan potensi masing-masing individu. Dalam kurikulum ini, siswa dapat memilih antara mata pelajaran dengan berdasarkan materi IPA, IPS, atau bahasa yang masing-masing pelajaran dengan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Tentunya setiap sekolah memiliki rombel peminatannya masing-masing. Terus yang kedua ada peminatan di SMA atau MA. Peminatan IPA di sekolah fokus pada pemahaman fenomena alam dan teknologi atau biasa dikenal dengan saintek atau sains dan teknologi. Dalam peminatan ini, kalian mempelajari mata pelajaran seperti matematika, fisika, kimia, dan biologi. Peminatan IPS di sekolah, sedangkan peminatan IPS di sekolah fokus pada ilmu sosial dan humaniora yang bisa dikenal dengan sosum atau sosial dan humaniora, dengan fokus pada pemahaman tentang masyarakat atau strategi sosial budaya seperti ekonomi dan geografi. Dalam peminatan ini, kalian akan mempelajari berbagai mata pelajaran yang termasuk ada ekonomi, sosiologi, geografi, dan sejarah. Sedangkan yang ketiga ada peminatan bahasa di sekolah. Peminatan bahasa di sekolah ini fokus pada bahasa, termasuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra, dan linguistik. Kalian akan diberikan materi tentang tata bahasa, keterampilan berbahasa, bahasa internasional, dan keterampilan berbahasa internasional, dan mengeksplorasi karya-karya sastra serta menganalisis tema, karakter, dan gaya kepenulisan. Nah, sedangkan di MA sendiri ada peminatan ilmu keagamaan. Dalam peminatan ilmu keagamaan ini, kalian akan mempelajari pendidikan agama, filsafat agama, sejarah agama, dan etika. Setiap sekolah memiliki lingkup pendidikan yang berbeda. Nah, kalau di daerah SMP Negeri 1 Segan sendiri terdapat berbagai SMA atau MA, yang contohnya ada SMA Negeri 1 Segan, SMA Negeri 1 Tempel, SMA Negeri 1 Nggodean. Jika ada, kalau MA-nya ada MAN 5 Sleman, MAN 1 Yogyakarta, dan MAN 2 Yogyakarta, serta masih banyak contoh yang lain. Kita lanjut ke materi selanjutnya, ada pengertian SMK. Apa sih pengertian SMK itu sendiri? Pengertian dari sekolah menengah kejuruan pada dasarnya menyesuaikan dengan negara penyelenggara. Bagi negara Indonesia, pengertian sekolah menengah kejuruan atau SMK ditetapkan dalam Undang-Undang Nasional Sekolah di Jenjang Pendidikan dengan bentuk kejuruan dapat bernama Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Nah, yang selanjutnya ada peminatan di SMK. Di SMK terdapat berbagai spektrum penjurusan yang biasanya terdapat ada teknik, manajemen, sipil, DKV atau desain komunikasi visual, tata kecantikan, dan tata boga. Lebih lengkapnya di jurusan teknik komputer dan jaringan, kalian akan belajar tentang pemrograman, jaringan komputer, dan keamanan digital. Sedangkan teknik otomotif mengajarkan tentang perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor. Sementara itu, kalau tadi cenderung ke laki-laki ya, kalau cenderung ke perempuan ini ada jurusan tata busana mengajarkan keterampilan menjahit, desain fashion, dan manajemen produksi. Jurusan akuntansi fokus pada pembukuan, perpajakan, dan analisis laporan keuangan. Jurusan desain
Jurusan Desain Komunikasi Visual atau DKV mempelajari elemen desain grafis seperti tipografi, ilustrasi, fotografi, dan animasi. Untuk menyampaikan pesan secara visual, setiap sekolah memiliki lingkup pendidikan yang berbeda. Ada juga nih SMK di sekitar SMP Negeri 1 Segan. Contohnya ada SMK Negeri 1 Segan, SMK Negeri 1 Nggodean, SMK Negeri 2 Nggodean, SMK Negeri 1 Tempel, dan masih banyak lagi. Nah, untuk membahas lebih lanjut spektrum nanti akan ada lampiran di akhir materi. Simak terus ya.